Sekarang Pak Boyman, silakan. Bersiap-siap Pak Sigit. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 5 beserta seluruh anggota yang saya hormati, Bapak Menteri Perhubungan beserta jajaran yang saya hormati. Dalam setiap RDP di kementerian manapun, bahwa dasar berpikir kita sekarang ini adalah anggaran yang dikurangi karena pandemi. Pandemi kemudian dalam rangka untuk membantu ekonomi masyarakat. Saya jujur saja di Kementerian Perhubungan ini saya belum melihat apa yang sudah dilakukan Kementerian Perhubungan dalam rangka untuk membantu ekonomi rakyat akibat pandemi itu. Kalau berkaitan dengan prioritas masalah bandara, masalah terminal, masalah pelabuhan laut, darat, dan udara, saya pikir itu sudah pembangunan yang sering dilakukan baik masa pandemi maupun sebelum pandemi. Jadi pengurangan anggaran yang dilakukan yang mengatasnamakan karena pandemi dan membantu ekonomi masyarakat, saya pikir belum kelihatan di sini rencana kerja yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan di 2022. Contoh misalkan di daerah-daerah ada padat karya dari Kementerian Perhubungan, misalkan di pelabuhan kelas 2, dananya 17 juta, 20 juta. Alhamdulillah kami dikasih tahu Pak Menteri itu hadir pada pelaksanaan itu. Tapi kadang-kadang mau hadir dengan ongkos saja kita untuk ke daerah itu hampir sama biayanya gitu. Jadi maksud saya, janganlah kita melaksanakan tugas untuk meringankan beban masyarakat karena pandemi ini, tetapi kenyataannya sebenarnya tidak ada. Pada dasar reperkusi yang dilakukan ini adalah karena pandemi. Untuk membantu ekonomi masyarakat. Tetapi dalam penyusunan rencana kerja pemerintah di kementerian ini saya lihat belum ada yang langsung memberikan bantuan kepada masyarakat, meringankan beban kepada masyarakat berkaitan masalah pandemi ini. Padahal judulnya setiap rapat, kenapa dikurangi, karena pandemi semua. Jangan pandemi ini dibuat alasan untuk kepentingan masyarakat, tetapi saya lihat segala rencananya pekerjaan biasa-biasa saja. Tidak ada perubahan. Pembangunan jembatan tol ini, saya pikir itu biasa. Dan itu menurut saya, ya memang skala prioritas sudah biasa saja. Gitu. Jadi maksud saya coba dilakukan pendalaman-pendalaman selanjutnya, yang kita bisa memberikan rasa nyaman, kemudian rasa bahwa masyarakat itu diperhatikan karena adanya pemerintah dengan situasi seperti ini. Seperti itu Pak Menteri, satu. Kedua, saya juga ingin menyampaikan apa yang disampaikan pemerintah berkaitan dengan skala prioritas ini. Saya tidak melihat adanya rencana kerja berkaitan dengan angkutan sungai Pak Menteri. Kalau darat, laut, udara saya pikir sudah biasa, tetapi saya tidak melihat ada prioritas yang disampaikan oleh Kementerian Perhubungan berkaitan dengan peningkatan ekonomi juga untuk masyarakat, berkaitan masalah angkutan sungai. Misalkan kalau di daerah kami di Kalimantan itu Pak Menteri, itu sungai terpanjang itu, Sungai Kapuas itu kalau kita mau hitung barangkali terpanjang di Indonesia barangkali. Artinya sungai di sana itu sangat banyak juga masyarakat yang melaksanakan segala aktivitas tunjangan ekonominya itu lewat sungai. Tapi saya tidak melihat adanya halte sungai yang direncanakan oleh Kementerian Perhubungan, yang menurut saya dalam rangka membantu konektivitas darat, laut, dan udara ini, sungai adalah syarat bantuan yang utama angkutan darat. Karena daerah kami, jalan darat itu belum memenuhi syarat sebagai jalan. Artinya kami memang punya jalan, tetapi belum bisa dilalui secara normal, layaknya jalan yang ada di Pulau Jawa ini. Lumpur, bahkan ada sampai 3 hari, 4 hari baru bisa nyampai karena lumpur dan amblas mobil tersebut. Untuk mendukung segala aktivitas dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat, saya pikir di Kementerian Perhubungan harus menganggarkan berkaitan dengan masalah halte sungai, Pak. Yang ketiga, pimpinan, satu lagi. Di kesempatan ini, Pak Menteri, saya tetap meminta kepada Pak Menteri beserta jajarannya untuk memberikan satu kepastian berkaitan dengan masalah bandar udara yang ada di Kabupaten Ketapang maupun di Kayong Utara.
Buat saya, kedua-dua kabupaten itu adalah dapil saya, Pak Menteri. Tetapi kepastiannya tidak ada saya lihat. Apakah dari Kementerian Perhubungan ini akan melaksanakan pembangunan atau pembuatan bandara di kedua kabupaten itu dilaksanakan atau tidak? Tetapi saya lihat dari segala aktivitas yang dilakukan oleh kedua kabupaten seakan-akan mereka sudah mendapatkan prioritas dari kementerian. Yang saya tidak inginkan, mereka sudah bekerja, bahkan di Kabupaten Kayong Utara, Pak Menteri, bupatinya sudah melakukan pembebasan lahan, sudah membayar tanah-tanah masyarakat. Sementara beberapa kali saya RDP dengan Kementerian Perhubungan, ada alasan yang disampaikan bahwa Kayong Utara itu tidak memenuhi syarat untuk dibangun bandar udara. Salah satu syaratnya, penumpang belum memenuhi syarat jika dibangun bandara di sana. Itu salah satu syaratnya. Nah, sementara Ketapang memenuhi syarat, tetapi ada syarat yang belum terpenuhi untuk dibangun bandar udara di sana. Untuk itu, dalam kesempatan ini saya minta kepada Pak Menteri beserta jajarannya, tolong diberikan keterangan yang pasti, penjelasan yang pasti, agar kedua kabupaten ini tidak berebut seakan-akan mereka lah yang lebih pantas dan layak. Dua bupatinya mengatakan pantas dan layak. Tetapi kelihatannya, menurut saya, semua yang mereka kerjakan itu menurut saya belum ada kekuatan hukumnya yang dikeluarkan oleh Pak Menteri menjamin bahwa bandar udara itu akan dibangun atau dilakukan relokasi di daerah mana begitu. Jadi agar jangan masyarakat itu merasa harapannya itu tidak ada gitu, Pak. Mereka berharap bahwa bandara itu harus sesegera mungkin dibangun, tetapi kenyataannya tidak. Bupatinya sudah menjamin kepada masyarakat, bahkan sudah mengganti rugi nih Pak Menteri, kalau untuk di Kayong Utara. Jadi buat saya, sebagai wakil rakyat di Dapil 1 Kalimantan Barat, kedua kabupaten itu, tidak ada masalah mau dibangun dimanapun. Yang terpenting berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, tolong jelaskan kabupaten mana yang pantas dan layak untuk dibangun bandar udara tersebut. Saya pikir itu Ketua, terima kasih Pak Menteri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Boy. Pak Boy ini satu dapil sama Pak Sarip, Pak. Jadi kita tunggu aja dia berdua nih, kalau orang Kalbar bilang, tunggu aja Pak Boy dengan Pak Sarip bergelas di dapil.